Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, hari ini kita akan mempelajari teori psikologi kepribadian menurut Erik Erikson. Who is Erik? Erik adalah salah satu penganut teori Sigmund Freud. Dia lahir di Jerman pada tanggal 5 Juni tahun 1902. Ia dibesarkan oleh orang tua tunggal. Pada masa remajanya, ia mengalami krisis identitas. Namun hal ini tidak menghalangi Erik dalam menempuh pendidikan, hingga akhirnya dia mampu menjadi salah satu tokoh psikologi kepribadian dengan teorinya yaitu psikososial. Ego menurut pandangan Erikson. Ada 3 jenis ego menurut Erik Erikson. Pertama, the body ego, yaitu kesadaran dan pengalaman kita tentang tubuh, termasuk kepuasan dan ketidakpuasan akan tubuh. Yang kedua, ego ideal merupakan gambaran diri kita yang kita bandingkan dengan konsep ideal, tidak hanya fisik tapi keseluruhan diri kita. Dan yang ketiga, ego identity adalah gambaran diri mengenali diri kita dan segala peran sosial yang kita lakoni. Tahapan perkembangan. Ada 8 tahap perkembangan manusia menurut Erik Erikson. Trust vs mistrust, pada usia 0 sampai 1 tahun. Bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, anak akan mengembangkan kemampuan untuk mempercayai dan mengembangkan harapan. Kemudian 1-3 tahun autonomi vs same dan dabat, yang mana anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya dan mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Ketiga, 3-6 tahun yaitu inisiatif vs guilt, di mana anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat keputusan karena takut berbuat salah. 4. Industri vs inferiority, pada saat ini anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Ini terjadi pada usia 6-12 tahun. 12-20 tahun itu pada tahapan identity vs identity confusion, yang mana tahap ini merupakan masa standarisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Apabila anak tidak sukses pada fase ini, maka akan membuat anak mengalami krisis identitas. Selanjutnya 20-30 tahun intimacy vs isolation, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. 30-65 tahun generativity vs stagnation, pada tahapan ini, individu telah menjadi dewasa secara matang. Individu akan berfokus pada membentuk serta membimbing generasi selanjutnya. Nilai kepedulian berkembang dalam tahap ini. Dan yang terakhir, usia 65 lebih besar dari tahun akan berada pada tahap iterative vs despair, yang mana pada tahap usia ini, mereka dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna, ketentraman, dan integritas. Itulah teori psikologi kepribadian yang